Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan komputer 2 dari kelas RPLB akan menjelaskan dan menjawab soal-soal di bawah ini. Saya Fitrandi Pramakrishna, NIM 1810434, akan menjelaskan nomor soal yang pertama dengan poin jaringan pertama dan jaringan kedua. Untuk nomor 1, kita menjawab terlebih dahulu dengan menentukan prefiksnya. Di sini dapat dilihat bahwa prefiksnya adalah 23. 23 ini mempunyai host yaitu 512, yang mana akan dibagi menjadi 4 subnetwork. Hasil pembagian tersebut menghasilkan 128. 128 host itu mempunyai subnet mask 255.255.255.128 dengan prefiks 25. Lalu kita masuk ke jaringan pertama. Pada jaringan pertama, jaringan tersebut mempunyai network 180.2.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu berikutnya kita mencari wildcard. Wildcardnya dicari dengan 255.255.255.255 lalu dikurangi dengan netmask. Netmasknya adalah yang tadi, yaitu 255.255.255.128, di mana akan menghasilkan 0.0.0.127. Berikutnya kita mencari broadcast ID. Broadcast ID dapat dicari dengan menjumlahkan network ID beserta wildcard. Network ID-nya adalah 180.2.2.0 dijumlahkan dengan 0.0.0.127 sehingga akan menghasilkan 180.2.2.127. Lalu berikutnya kita punya range, ya jangkauan. Range atau jangkauan dapat dicari dengan menentukan jangkauan dari network sampai dengan broadcast ID-nya. Untuk kasus ini jangkauannya adalah 180.2.2.0 hingga 180.2.2.127. Lalu berikutnya kita masuk ke jaringan yang kedua, mempunyai network 180.2.2.128, lalu mempunyai subnet mask 255.255.255.128. Lalu berikutnya kita mencari wildcard, masih sama dengan cara mencari wildcard yang tadi, yaitu dengan 255.255.255.255 dikurangi dengan netmasknya. Netmasknya sendiri masih sama, yaitu menggunakan 255.255.255.128, di mana akan menghasilkan 0.0.0.127. Langkah berikutnya adalah menentukan broadcast ID. Dapat ditemukan jawabannya dengan mencari penjumlahan, ya hasil penjumlahan dari network ID ditambah dengan wildcard. Network ID-nya adalah 180.2.2.128 ditambah dengan wildcard-nya 0.0.0.127 sehingga menghasilkan 180.2.2.255. Berikutnya kita mempunyai range yang dapat dicari dengan menemukan jangkauan dari network ke broadcast ID. Jangkauan dari network ke broadcast ID yaitu adalah 180.2.2.128 hingga 180.2.2.255, yaitu adalah penjelasan dari jaringan pertama dan jaringan kedua. Jaringan-jaringan berikutnya akan dijelaskan oleh Helmi Aprianda. Saya Helmi Aprianda, saya akan menjelaskan ke jaringan yang ketiga. Di sini networknya itu 180.2.3.0
dan subnet max-nya itu 255.255.255.128. lalu wildcard-nya yaitu 255.255.255.255 dikurangi netmax, dimana nextmax-nya yang tadi itu 255.255.255.128. jadinya wildcard-nya itu 0.0.0.127. Kemudian untuk mencari broadcast ID yaitu network ID plus wildcard, dimana 180.2.3.0 ditambah 0.0.0.127 hasilnya 180.2.3.127. Untuk mencari RAM-nya sendiri itu dari network sampai dengan ke broadcast ID, dimana 180.2.3.0 sampai dengan 180.2.3.127. Lanjut ke jaringan yang keempat. Di sini networknya 180.2.3.128 dan subnet max-nya masih sama 255.255.255.128. Caranya sama, untuk nyari wildcard-nya itu 255.255.255.255 dikurangi dengan netmax, hasilnya 0.0.0.127. Untuk mencari broadcast ID yaitu network ID plus wildcard 180.2.3.128 ditambah 0.0.0.127 jadinya 180.2.3.255. Ranknya di jaringan keempat ini network sampai dengan broadcast ID yaitu 180.2.3.128 sampai dengan 180.2.3.255. Ya, saya Fahmi Nurbayaki, NIM 1810432, kelas S1 SE02B, akan menerangkan nomor 2, melanjutkan dari nomor 1 tadi yang oleh Helmi dan Fitran. Nomor 2 dikerjakan dengan VLSM yang diketahui networknya 190.xy, X-nya berdasarkan dari nomor kelompok dan nomor kelasnya. Saya mendapatkan nomor kelas dan kelompok 2 dan nomor kelasnya juga 2. Jadi mendapatkan network 190.2.2.0, subnetnya kelas 23 akan dibagi menjadi 3 subnet. Yang hostnya dengan subnet yang ditentukan harus menentukan subnet mask, network, broadcast, dan rank host masing-masing subnet dengan kebutuhan masing-masing subnet adalah gedung A 100 host, gedung B 126 host, gedung C 127 host. Pertama, dengan cara menentukan network global. Network global dengan cara IP address di end dengan subnet mask. IP address tadi adalah 190.2.2.0, subnet masknya sama dengan subnetnya /23. Dijadikan binary dulu karena IP address terdapat 432 bit atau 4 byte yang mendapatkan angka satunya menjadi terdapat 23, yang sisanya menjadi 0, jadi mendapatkan 118 bit, satunya 8, terus yang terakhir ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, yang terakhirnya 0. Saya mendapatkan IP seperti ini 255.355.254 dengan menggunakan penghitungan IP yang terdapat di setiap bit.
yang dipangkatkan 2 dan seterusnya. Terus IP addressnya juga dikonvert menjadi binary terlebih dahulu, mendapatkan seperti ini. Terus di N sama subnet masnya. Di N itu adalah jika nilainya sama dengan 1 akan mendapatkan nilai 1, jika sama 1 dengan 0 akan mendapatkan 0, jika 0 sama 0 mendapatkan 0, akan menghasilkan 190.2.2.0. wildcardnya sama dengan ini, sudah default dari sananya angkanya wildcard dikurangi dengan netmasknya. Wildcardnya 255.255.255 dikurangi dengan netmasknya tadi yang 255.255.254.0 sama dengan 0.0.1.255. broadcast ID-nya sama dengan cara network ID ditambah wildcard. Network ID-nya tadi 190.2.2.0 ditambah 0.0.1.255 dari wildcardnya. Tambahkan saja, mendapatkan seperti ini. 0 jadinya 255, 2 tambah 1 jadi 3, 2 tambah 0 ya 0, 2, terus 90 tambah 0 90. Terus cara menggunakan file assembly itu host yang terbesar menjadi yang pertama terlebih dahulu. Untuk menghitung caranya, host yang terbesar menjadi yang pertama. Ini host yang terbesar adalah gedung C 127 host, terus dilanjutkan gedung B 128 host, terus gedung C, gedung A sama dengan 100 host. Dari gedung C ini yang pertama 127 host. Caranya network ID sama dengan host terbesar. Jadi kan host terbesar 127 host sama dengan network address global. Jadi network address globalnya dimasukin menjadi network ID gedung C sama dengan 190.2.2.0. total hostnya 2 dipangkatkan 8 yang artinya 2 pangkat berapa yang menjadi host yang ditentukan oleh gedung C 107 mendapatkan 254, karena kalau 2 pangkat 7 mendapatkan 128 kalau nggak salah, jadi masih kurang 1 untuk kebutuhan gedung C 127. Terus selanjutnya grafik sama dengan 32 dikurangi pangkatnya tadi dari total host 8 sama dengan plus 24 menjadi subnet, terus diubah menjadi subnet mask, mendapatkan subnet plus 24 adalah tadi ke binary dulu sih seharusnya. 100 ini angka 101 nya ada 24 sampai 32 ya, yang kebutuhannya sampai 24 aja. Ini 8 tambah 8 16 tambah 8 lagi 24, terus yang terakhirnya 0 karena terdapat satunya 24, terus dikonversi menjadi binary, jadinya 255.255.255.0. terus wildcardnya sama dengan ini 255 bila dari sananya dikurangi subnet mask. Subnetnya tadi dengan ini yang di atas dikurangi jadi sama dengan 0.0.0.255, karena yang ini masih 0, ini ada 255 semua jadi 0, yang dapatnya kan masih 0, 255 kurangi 0 sama dengan 255. Terus lanjut ke broadcast ID. Broadcast ID dengan cara network ID tambah wildcard sama dengan 192.2.2.0 ditambah 0.0.0.255. Ini network ID ditambah dengan wildcard sama dengan 190.2.2.255. Karena 0 ditambah 25 sama 25 semua dimasukin dok. Jadi selanjutnya rank gedung C itu network ID sampai
broadcast ID mendapatkan 190.2.2.0 sampai 190.2.2.55 yang mendapatkan host awal sama dengan network ID plus 1 adalah 190.2.2.0 plus 1 sama dengan 190.2.2.1 ditambah belakangnya toh. Terus source yang akhir didapatkan dengan broadcast ID dikurangi 1 sama dengan 190.2.2.255 dikurangi 1 sama dengan 190.2.2.254. Jadi seperti itu dari gedung yang terbesar yang pertama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh Budi Haji yang gedung B dan gedung A untuk penghitungan selanjutnya. Nama saya Budi Purnomo. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Fahmi Nur Baihaqi, dimulai dari gedung B 126 host. Ya, pertama-tama kita mencari network ID, yaitu broadcast ID jaringan sebelumnya ditambahkan 1 menjadi 190.2.2.255 ditambahkan 1 yang hasilnya menjadi 190.2.3.0. Kenapa menjadi 3? Karena di sini 255 adalah nilai maksimal, jadi ditambahkan 1 maka akan berpindah ke sebelumnya dan dimulai dari 0 lagi di sini. Ya, kemudian mencari total host sama dengan 2 pangkat 7 menjadi 128. Kemudian mencari prefixnya 32 dikurangi 7 ditemukan prefix 25 dengan subnet max 255.255.255.128 yang jika dibinarkan menjadi seperti ini. Ditemukan dari 255.255.255.255 dikurangi subnet mask yang sudah dicari tadi, sehingga dapat ditemukan 255.255.255.255.128 yang hasilnya jadi 0.0.0.127. Kemudian kita mencari broadcast ID dengan cara network ID ditambahkan dengan wildcard yang sudah ditemukan tadi, yaitu 190.2.3.0 ditambahkan 0.0.0.127 yang hasilnya adalah 190.2.3.127. Dan selanjutnya kita mencari range gedung B, yaitu 190.2.3.0 sampai 190.2.3.127. Ini ditemukan dari network ID, ditentukan dari network ID sampai ke broadcast ID. Kemudian kita mencari host awal, yang dapat host awal sama dengan network ID plus 1 sama dengan 190.2.3.0 ditambahkan 1 menjadi 190.2.3.1. Kemudian host akhir broadcast ID dikurangi 1, 190.2.3.127 dikurangi 1 sama dengan 190.2.3.126. Ya, selanjutnya kita akan mencari yang gedung A dengan 100 host. Pertama kita mencari network ID yang sudah disebutkan tadi, broadcast ID jaringan sebelumnya ditambahkan 1 sehingga didapatkan 190.2.3.128. Kemudian total host sama dengan yang tadi karena kita mencari 100 host. Ya, kemudian prefixnya
juga sama dengan yang tadi, dengan subnet mask yang yaitu 255.255.255.128 yang jika dibinarkan menjadi seperti ini. Ya, kemudian wildcardnya juga sama seperti yang tadi, ditemukan 0.0.0.127. Kemudian mencari broadcast ID, network ID plus wildcard 190.2.3.128 ditambahkan 0.0.0.127, maka didapatkan 190.2.3.255. Ya, kemudian range gedung A yaitu network yang sudah kita temukan tadi sampai dengan broadcast ID yang sudah ditemukan. Kemudian mencari host awal yaitu network ID ditambahkan 1 itu 190.2.3.128 ditambahkan 1 yaitu 190.2.3.129. Dengan host akhir broadcast ID kurangi 1 190.2.3.255 dikurangi 1 sama dengan 190.2.3.254. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam table dengan urutan seperti berikut dan ditemukan range setiap gedung yaitu dari gedung C 190.2.2.0 sampai 190.2.2.255. Range gedung B yaitu 190.2.3.0 sampai 190.2.3.127. Range gedung A sama dengan 190.2.3.128 sampai dengan 190.2.3.255. Ya, sekian penjelasan dari saya. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.